Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kembali lagi dengan aku Lita Lisdayanti. Nah, di dalam video ini aku akan menjelaskan tentang artikel yang aku buat, yaitu dengan tema cloud computing. Nah, di sini aku mengambil judul yaitu eh, penerapan cloud computing dalam bidang pendidikan. Nah, bagi kalian para pelajar ataupun mahasiswa yang mengalami masalah tentang memori penuh, apa itu eh, penyimpanan nggak bisa menyimpan data ataupun file yang penting-penting. Nah, terkendala seperti itu, kalian bisa memanfaatkan cloud computing. Nah, di sini artikel ini menjelaskan yang pertama tentang pengertian cloud computing, yang kedua tentang model dan jenis pelayanannya, yang ketiga ada manfaat cloud computing, dan yang terakhir ada penerapan cloud computing dalam bidang pendidikan. Oke, yang pertama kita masuk untuk pengertian cloud computing. What it is cloud computing? Nah, cloud computing adalah sebuah proses pengolahan daya komputasi melalui jaringan internet yang memiliki fungsi agar dapat menjalankan program melalui komputer yang telah terkoneksi satu sama lain pada waktu yang sama. Nah, cloud computing merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna. Nah, tujuannya apa sih cloud computing ini? Nah, tujuan cloud computing yaitu memudahkan penggunanya untuk menjalankan program tanpa harus menginstal aplikasi terlebih dahulu dan memudahkan pengguna untuk mengakses data dan informasi melalui internet. Juga memudahkan penggunanya untuk berbagi dan mengerjakan data dan file secara bersamaan secara online selama ada akses internet. Jadi tidak perlu bertatap muka atau mengadakan rapat secara offline. Nah, di sini juga ada model-model cloud computing. Di sini ada 4 model cloud computing. Yang pertama ada private cloud, yaitu artinya dengan menggunakan model private cloud, itu tidak bisa diakses oleh semua orang atau tidak bersifat umum. Model ini hanya dapat diakses oleh beberapa orang atau hanya sekelompok tertentu. Di sini pun keamanan pun akan terjamin. Nah, yang kedua ada public cloud, yang artinya itu para individu ataupun instansi banyak menggunakan model ini karena sistem penyimpanan data dan jaringan dapat diakses oleh semua orang atau bersifat umum. Yang ketiga ada community cloud yang artinya digunakan oleh beberapa instansi atau gabungan organisasi yang mempunyai tujuan yang sama karena kebutuhan dan misi mereka yang sama. Yang terakhir ada hybrid cloud yang artinya yaitu komposisi atau gabungan dari model-model lain antara dua model ataupun lebih. Nah, model-model lain ini dapat yaitu adalah private cloud, bisa public cloud ataupun community cloud gitu. Yang selanjutnya ada jenis pelayanannya. Nah, jenis pelayanannya yang pertama ada infrastruktur as a service, artinya pelayanannya berdasarkan mencakup servis fisik dan virtual server. Yang kedua ada platform as a service. Di sini pelayanannya yaitu dengan membuat aplikasi atau platform sendiri. Jadi tidak seperti infrastruktur as a service. Jadi di sini menciptakan sendiri begitu. Yang ketiga ada software as service, yaitu pelayanannya dengan menggunakan perangkat lunak yang dikelola oleh vendor pihak ketiga. Nah, di sini di software as service, di sini kita tinggal menggunakannya saja, memanfaatkan software tersebut. Tidak perlu membuatnya. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Gimana sih penerapan cloud computing dalam bidang pendidikan? Nah, yang pertama itu dapat Google Apps for Education. Untuk dalam bidang pendidikan, pastinya para pengajar dan para pelajar pasti membutuhkan informasi dan komunikasi yang fast respon. Jadi dapat menggunakan Google for Education untuk melakukannya. Nah, di Google Apps for Education ini terdapat beberapa webs, yaitu ada Gmail,
Gmail yaitu untuk komunikasi antara pengajar dan pelajar untuk dapat digunakan untuk mengumpulkan tugas ataupun memberikan informasi. Yang kedua ada Google Calendar, yakni pengajar ataupun pelajar dapat membuat jadwal atau schedule bersama. Contohnya juga dapat untuk melihat kalender akademik untuk pembelajaran. Nah, yang ketiga ada Google Talk, adalah pengajar dan pelajar dapat berbincang-bincang secara online tanpa harus bertatap muka kapanpun dan dimanapun selama masih ada akses internet. Yang selanjutnya ada Google Docs, yaitu dapat berkolaborasi secara waktu nyata atau real time dengan dapat mengerjakan tugas, berbagi spreadsheet ataupun presentasi secara bersamaan dengan waktu yang sama tanpa perlu harus bertatap muka. Kan dapat menyelesaikan semuanya gitu. Yang selanjutnya ada Google Site, adalah isinya web dengan dapat informasi lainnya dalam satu tempat. Yang terakhir yaitu ada Google Video, yaitu dapat nge-share materi berupa video yang bersifat internal antara pengajar dan para pelajar ataupun mahasiswa. Yang selanjutnya, selain Google Apps for Education, ada e-learning. Nah, e-learning adalah model pembelajaran jarak jauh atau bersifat online menggunakan perangkat komputer. Pembelajaran yang dimaksud dapat berupa formal ataupun informal dengan dapat mempermudah para pelajar untuk mengakses materi. Nah, e-learning ini sangat bermanfaat banget bagi mahasiswa ataupun para pelajar. Yang terakhir yaitu penerapannya yaitu ada Siakat online. Nah, di Siakat online ini menggunakan cloud computing yang menerapkan model SaaS, yaitu Software as a Service. Jadi tidak membutuhkan adanya pembelian server dan pembuatan aplikasi rumit karena sudah menjadi tanggung jawab dari penyedia layanan dari Siakat online. Begitu. Nah, demikian dari artikel yang sudah aku jelaskan itu dengan menggunakan cloud computing itu dapat meningkatkan mutu kualitas pendidikan di Indonesia ini. Nah, namun harus adanya fasilitas yang memadai yaitu berupa akses internet. Nah, demikian dari aku, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.